warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Ini kita opening di sini nih, BTW nih, sambil nyiapin minum. Pemirsa, ya dari kemarin nih Mi, kan cerita narasumber yang udah pernah datang ke rumah kita, rumah kita, itu kan dari susah kemudian jadi senang. Dari nggak punya apa-apa kemudian jadi punya apa-apa. Kali ini spesial karena ceritanya agak berbeda. Dari punya, kemudian nggak punya, sampai akhirnya bisa bangkit lagi. Ini kan menarik. Berarti dari seneng, abisnya malah jadi susah. Susah, abis itu mulai naik lagi. Nah, ini tuh bikin kakak tuh jadi sadar akan sesuatu. Karena waktu itu ceritanya nih beliau mengalami ini ketika masih SMA. Berarti kan seumuran Kumi dong, ya kan? Pasti kaget, shock pertama. Karena biasanya dari orang tua tiba-tiba, waduh, kok jadi susah ya, gitu kan? Nah, ini tuh kayak nyentil kakak gitu loh. Keadaan boleh aja berubah, kondisi boleh aja berubah. Tapi ada satu hal yang masih ada di beliau, yaitu apa? Ilmu. Jadi ketika kita nggak punya apa-apa, uang nggak ada, harta nggak ada, tapi ada ilmu. Berarti apa? Kita harus punya ilmu, Mi, supaya bisa survive dalam hidup, betul tidak? Betul. Udah ayo langsung aja ya pemirsa, kita samperin papa sama bintang tamu. Yuk, bawa nih minumannya. Iyalah. Masya Allah, gadis-gadis. Pintar-pintar. Keren udah. Mohon maaf nih pemirsa. Udah bisa dikirim ke Hong Kong ini. Kayak bintang tamu kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pinter-pinter banget ya Ustadz. Alhamdulillah. Siapa dulu bapaknya? Tetap Sombong ya. aja Sombong, bapaknya. Bapaknya. Gitu kan anak lu goblok banget emaknya no. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Sehat semua. Didoakan insya Allah yang pada sakit sehat. Amin. Yang pada punya utang lunas. Amin. Bahkan bisa bayarin utang-utangnya orang, ya nggak? Nah, yang kemudian masih pada doraka, nggak taat, nggak cinta sama Allah, nggak cinta sama agamanya, nggak cinta sama Rasulnya, dibikin sama Allah beriman dan taat. Bahkan juga kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Dan pemirsa ya, masih pada sedih, jangan khawatir. Kemarin kita juga udah belajar kan, ada penjaga toilet 2 tahun, kemudian nih orang tidur di kolong jembatan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Terus nggak ngerti apa-apa, bodoh banget hitungannya, cuman kelas 5 SD ya, sampai kelas 5. Tapi ketika keberuntungan datang karena dekat sama Allah, sabab ikan cupang dong jadi orang kaya. Ikan cupang tadi. Ikan cupang doang. Habis itu dia kemudian main arwana dari situ. Nah hari ini kita akan belajar sama bintang tamu kita yang luar biasa. Langsung kita sapa kabar ya. Siap. Assalamualaikum Jihari. Waalaikumsalam Ustadz. Waduh, Masya Allah. dari mukanya udah muka optimis nih. Bukan deg-degan Ustadz ketemu Ustadz, favorit dari dulu. Masa? Dari zaman susah, terus baca buku pocket book. Saya nggak tahu warna bukunya apaan itu, tapi saya baca di angkot. Lagi zaman gelap banget. Allah. Adik-adik, jadi darkest hour kalau Kang Hari bilang. Allah. Lu Gelap PLN belum masuk? Banget. PLN belum masuk, PLN udah. Hati yang nggak ada PLN-nya Ustaz. Hati, Hati nggak di waduh. PLN-in. Jadi waktu itu lagi susah banget, Allah. terus baca buku itu. Yang beli sih papa, mungkin maksudnya papa ingin mengobati kali pada saat itu. Tapi karena Papa tuh jatuh. jatuh. Jadi 97 kan Krismon tuh. Yes, Udah yes. pada lahir belum? Belum ya. Ustaz, Emaknya aja masih kecil. Emaknya aja masih kecil. Ustaz tahun 2000 sekian baru nikahnya. Jadi 97 itu kan Krismon. Sebelum Krismon Papa udah ketipu duluan, jadi kayaknya kita trendsetter Ustaz. Sebelum Krismon kita udah ketipu duluan, udah habis duluan. Nah jadi kayaknya papa tuh beli buku, banyak buku dia untuk ngobatin hatinya, tapi karena barangkali agak tertekan ya sama keadaan, jadi yang baca-baca bukunya itu saya. Dan saya ngelihat ada sebuah buku nih, adik-adik, kecil bukunya, saya nggak tahu warnanya apa. Tapi ngejelasin ada seseorang yang keluar dari penjara terus jualan es. Gue banget tuh. Terus Kang Hari, saya mikir Ustaz. Jadi baca buku saya ya. Itu buku Ustaz ya? Iya. Yang bercerita tentang saya itu. Jadi pada saat itu nggak jadi sedih. Allah, gembira. Nggak juga sih. Tetap
dong. tetap tapi jadi optimis. Oke. Ada orang yang jauh lebih susah, Hmm. ternyata kok bisa survive ya. Hmm. Terus diikutin caranya. Allah. Dan alhamdulillah jadi nggak ngomong ketularan tokoh yang ada di buku tersebut, enggak. Asik. Hanya jadi mensyukuri aja setiap kegiatan episode kehidupan Ustaz. Iya, pemirsa, Kang Hari ini orang kaya lah, alhamdulillah pada masanya itu. Kemudian orang tua dan keluarga mengalami keterpurukan karena satu dan lain hal. Sampai kemudian SMA tuh ya masa susah ya. Itu SMA lagi mulai. Oh, jadi kerasa. udah mulai. Oh, Iya. kerasa tuh. Dulu boarding school dari SMP di Bandung, terus boarding school di Solo. Terus pada saat itu saya ngelihat kalau pulang ke rumah, ini mama sama papa lagi nonton juga nih. Oh, ada. Ada. Oh, salam Masya Allah. Pak Haji, Bu Haji. Amin. Jadi saya ngelihat kok setiap pulang 6 bulan, 6 bulan pulang, kok ini rumah makin kosong ya. Garasi itu ada 2 Ustadz. Kiri kanan panjang-panjang tuh garasi. Kok makin, yang paling kelihatan kan yang paling fisiknya gede. Iya, iya, iya. Kok mobil nggak ada ya. Terus lama-lama kok nggak ada. Sampai paman saya itu, paman saya itu bilang sama mama saya, teh, saya beli kulkasnya ya. Astagfirullah. Gitu. Dan saat itu saya juga masih agak bingung kenapa kulkas harus dijual. Adik-adik saya masih kecil banget belum ngerti. Kenapa kok kulkas dijual gitu? Ada apaan ini sebetulnya? Saya ngelihat seperti itu, saya bilang, Ai nggak betah di pesantren. Ai mau pulang aja. Padahal bukan nggak betah sih. Ya karena ngelihat orang tua kayak gitu nggak Pengen tega juga. nemenin. Itu kan di boarding school agak-agak mahal gitu. Gitu. Jadi saya mendingan milih ke Bandung, dan ketika di Bandung, saya sekolah di Bandung, asalnya enak, terus saya jadi siswa yang tersubsidi Ustadz. Allah. Gitu, saya disubsidi sama sekolah, sama SMA, hampir nggak bisa ikutan UN, karena nggak ada biayanya. Dan yang nggak bisa ikutan UN itu bukan cuma saya, tapi nyambung sampai ke adik saya yang paling bungsu. Allah. Emang Jadi, gelap banget berarti. Gelap banget, hampir berapa ya, 10 tahun Ustadz. 10 tahun. Dari 2007 sampai 97. Nah, tadi kan Wirda bilang sama Kumi ya, pemirsa, bahwa yang bikin membuat Kang Harik akhirnya bisa bertahan adalah ilmu. Benar itu? Betul Ustadz. Nggak pengen GR akan itu, tapi saya pembaca, saya ngebaca. Saya ngebaca Seven Habits yang punya orang tua, lagi-lagi yang punya orang tua. Karena papa pada saat itu, sorry pap, papa pada saat itu kerjaannya ngisi TTS. Mungkin karena beliau Pusing. saking tertekannya, Iya, terus iya, lagi iya. juga butuh survive kayak gimana, Iya, iya, iya. ngisi TTS. Jadi yang saya embat itu buku-bukunya beliau yang udah beliau beli. Kata papa sekarang udah enggak. Online